Bukan hanya semangat, Mas. Antum bisa nangis. Antum bisa nangis. Yang ngomong itu Rasulullah. Aku jemput nanti ya umatku. 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 Itu antum bisa gemeter. Merinding semua. Bisa netesin air mata. Dan maaf, itu anak sudah rasakan. Dan anak rasakan itu. Ini poin untuk saya ini. Alhamdulillah hari ini Senin 30 Oktober mengantar sebagian donasi yang diberikan oleh para saudara-saudara kita yang ada di Solo. Insya Allah hari ini kita datang antar ke kediaman beliau Pak Haji Yono untuk dipaket dan dikirim ke NTT insya Allah. Ini kami sedang di rumah beliau bersama Pak Agus. Allahu Akbar. Ini 3000 juz amah dan 1000 ikroh dan ini. Insya Allah masih akan masuk lagi nih. Insya Allah masih akan masuk lagi. Sebentar malam sebentar ini kita akan jemput dan besok insya Allah. Kami ucapkan jazakumullah khairan katsiron kepada seluruh para donatur yang telah menginfakkan hartanya untuk sukses dan berjalannya dakwah kami di NTT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Gimana kabarnya Pak Ram? Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillah. Langsung aja ke pertanyaan aja Pak. Ini biar kita lebih agak syahdu juga. Cuacanya semoga berkah. Dan nggak usah serius-serius banget ya Pak ya. Nah gitu dong. Langsung ketawa gitu enak dah. Dibuat santai aja. Iya dibuat santai aja. Yang lain kita hiraukan dulu. Ini kita fokus ke masalah keislaman antum. Untuk proses keislaman antum yang sekarang ini, apa sih usaha antum untuk menjaga hidayah agar tetap kukuh atau teguh hingga saat ini dan kelak? Oke, sebelum masuk ke situ, awal proses Allah mengizinkan saya untuk menjadi seorang muslim. Terjadilah proses pembelajaran. Di situ akhirnya alhamdulillahirrabbilalamin, saya salah satu yang diberikan Allah undangan langsung. Dan undangan ini insya Allah akan saya jaga sebagai tiket saya untuk berangkat ke surga. Karena belum tentu undangan ini Allah berikan kepada yang Allah tidak kendaki. Semuanya Allah kendaki. Mungkin saya bersyukur mendapatkan ini karena Allah memberikan sebuah undangan itu kepada saya. Di mana saya harus bisa berusaha sampai dengan sekuat tenaga saya menjaga hal yang paling tersulit, yaitu adalah istiqomah. Menjaga keistiqomahan itu tidaklah mudah, berat, sangat berat. Itu. Jadi dari istiqomah ini apa sih kiat-kiat antum atau usaha antum dalam proses untuk menjaga istiqomahan ini? Karena kita ketahui istiqomah itu emang sulit Pak. Istiqomahan itu emang sulit. Jadi dari antum kiat-kiatnya bagaimana? Simpel sih sebenarnya cuma 4 huruf. Jaga adab. Jaga adab karena Islam itu mengajarkan bagaimana menempatkan posisinya. Seperti apa kita di situ. Jaga adab kita saja. Jaga adab. Orang yang berilmu belum tentu adabnya tinggi. Tapi orang yang adabnya tinggi pasti ilmunya tinggi. Tetap kita berproses sampai sebelum kerongkongan naik di sini wafat kita berproses proses hijrah. Nah pada saat proses hijrah itu banyak ilham-ilham yang boleh dibilang itu masuk dapat anak dan anak belajar mengkaji, belajar mencari dan akhirnya finalnya anak mengkonfirmasi gitu. Contoh seperti antum tadi mengatakan ayat apa saja dan lain sebagainya yang menjadikan itu ya kalau boleh dibilang seperti jagoan atau apapun lah ayat-ayat yang menjadikan kita bisa dapat hidayah tadi undangan dari Allah. Yang pertama itu adalah azan. Yang pertama azan.
matian maksudnya. Enggak, antum coba pelajari telaah azan. Azan itu kebanyakan orang mengatakan itu adalah panggilan untuk sholat. Seruan azan. Suruhan azan. Tapi ana boleh dibilang mengkaji lebih dalam dari situ. Seperti azan tadi, lihat kalimatnya. Di awal Allah mengatakan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Naik nadanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masih nggak ngerti bahwa Allah itu Maha Besar. Jadi, selanjutnya lagi, yang ketiga. Asyhadu an la ilaha illallah. Bahwa nggak ada Tuhan selain Allah. Nah, yang keempat itu kalimatnya lembut, kata Allah. Dilembutin. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, selanjutnya. Hayya 'alas shalah. Yuk, sholat. Kenapa dikasih kemenangan? Hayya 'alal falah. Nah, Allah menunjukkan dua sifat kesombongannya. Yang itu merupakan hak vetonya dia. Itu adalah robnya dia. Selendangnya dia. Apa? Siapa yang kasih kamu kemenangan? Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Nggak ada Tuhan selain dia. Makanya jelas kalimatnya di situ di dalam surah Al-Imran ayat ke-18. Syahidallahu annahu la ilaha illahu. Allah menyatakan bahwa Tuhan itu tidak ada selain Allah. Jadi kalau memang nama Allah sendiri itu dihilangkan setiap hurufnya, nggak akan merubah namanya Allah sendiri. Tetap Allah ya Allah. Sampai hurufnya itu hilang semua. Contoh, kita hilangkan alifnya. Lahu, Allah juga. Lam alif tasjidnya kita hilangkan, artinya hu. Allahu la illa huwal hayyul qayyum, pakai waw. Artinya dia. Allah juga. Setelah dihilangkan kalimat tadi, masuk ke dalam surah Al-Baqarah ayat ketiga. Allazina yu'minuna bil ghaib. Siapa yang ghaib? Yang nggak kelihatan Allah. Jadi nggak akan merubah. Allah. Hati ini, sholat ini, nyawa ini hanya untuk Allah. Kan antum sering dalam setiap sholat mengatakan, Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Nah, pahami kalimat tadi, cernakan. Antum kalau dipanggil sama Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nanti dulu sholatnya. Emang Allah apa? Allah yang panggil kok. Segerakan tunaikan sholat itu. Allah mau kasih kenikmatan. Tapi kebanyakan manusia, mohon maaf. Nikmat itu dia dapatkan pada saat setelah sholat. Bukan di awal. Makanya ada kalimat Bismillahi awwalahu wa akhiri. Ya kan? Awal dan akhir. Saya dapat dipanggil sama Allah itu satu kenikmatan. Suatu kenikmatan saya dipanggil sama Allah untuk sholat. Saya masih dikasih napas, masih dikasih kesempatan untuk bisa sholat. Jangan hanya menikmatinya itu dengan hukum wajib. Saya nikmatnya setelah sholat. Karena apa? Saya sudah tunaikan kewajiban. Nah, jangan itu. Di mana tingkat ketakwaannya? Baca surah Al-Baqarah ayat 63. Khudzu ma atainakum biquwwatin waskuru ma fihi la'allakum tattaqun. Takwamu mana? Biarpun engkau saya tahu punya iman. Itu. Nah, lanjut. Ayat yang saya apa lagi? Al-Baqarah 1 sampai 5. Alif Lam Mim. Jelas. Ya kan? Zalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Nggak ada keraguan di Al-Quran sendiri. Nah, contoh
Apa yang antum semua rasakan pada saat antum baca Al-Quran? Jawabannya adem. Jawabannya pasti tenang dan tentram. Maaf. Berarti antum mungkin belum paham. Karena kitab yang ada di muka bumi ini yang hanya kalimat surah itu hanya Al-Quran. Quran surah. Artinya, kita ini dikasih surat sama Allah. Surat cinta. Surat cinta dari Allah sendiri yang Allah berikan. Dan itu orang-orang tertentu yang diberikan. Mungkin mereka sibuk dengan duniawinya. Mungkin mereka sibuk dengan pekerjaannya. Belum sempat untuk membaca Al-Quran. Tapi ada orang-orang tertentu. Pada saat dia telah sholat. Matanya dia dilihatkan ke kiri atau ke kanan di dalam masjid. Ada orang yang sedang baca Al-Quran. Bacalah Al-Quran. Itu dapat. Tapi jawabannya pasti tenang. Tentram. Padahal kalau Anda memahami jauh lebih dalam, antum diberikan surat cinta dan antum memahami surat cinta tadi, itu sebenarnya gemeter, getaran, kolbu, gemetar. Baca surat Al-Anfal ayat kedua. Begitu ayatku dibacakan, didengarkan, maka bergetarlah kolbumu. Jadi bukan adem. Karena di situ ada perintah kalimat Allah. Lanjut kita ke ayat selanjutnya. Allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Yang gaib, Allah, sholatlah engkau. Aku mau kasih kemenangan. Pernah tahu nggak apa yang antum bawa setiap antum pergi ke masjid? Yang antum bawa itu dosa. Yang antum bawa beban dosa, datang ke masjid. Mau dihapus sama Allah. Nah, jadi konsep belajar, mengkaji sebuah kajian ilmu, itu sebenarnya bukan hukum sunnah, tapi hukumnya wajib. Contoh dengan kalimat kita, bukan kalimat, seperti contohnya kita melakukan sholat. Waktu antum takbir ikram, Allahu Akbar, itu ibarat Allah lagi ada di atas podium. Rasulullah dan malaikat Jibril ada di atas podium itu, menyaksikan semua dan para malaikat semuanya. Makanya sebelum sholat untuk tidak mendapatkan gangguan, supaya bisa mendapatkan kekhusyuan, seperti dalam surah Al-Baqarah ayat 45, wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun ilal khafiin. Maka ayat selanjutnya, allazina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Jika engkau tingkat kekhusyuanmu yang tinggi dan pada saat itu engkau diwafatkan, maka engkau dia akan diwafatkan dalam keadaan yang sangat terbaik oleh Allah. Nah, kembali lagi, pada saat Allah sudah ada di podium, kita melafazkan Al-Fatihah, menyanjung Allah yang ada di atas podium. Apakah kita berani untuk bisa melihat Allah? Tidak. Kita nggak punya kekuatan. Nah, dan Allah mengatakan apa? Rukulah. Ruku. Disapu dosa kita, dibersihkan sama Allah. Hayalal falah. Oke? Dan kita mengucapkan syukur. Apa? Sujud. Lanjutannya. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Nah, setelah itu lanjut kita duduk di antara dua sujud. Itu. Di situ dipertanyakan sama Allah dalam podium, di atas podium tadi. Apa permintaanmu sayang? Kita minta Rabbighfirli, ya Allah ampuni saya. Mau apa lagi? Warhamni. Mau apa lagi? Wajiburni, warfani, warzukni, wadini, wa'afini, wa'fu'ani. Dan Allah memenuhi, memberikan semua itu, dihapuskan semua itu. Kita ngucap syukur nggak? Ucap. Caranya sujud kembali kan? Gerakannya. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Sampai ke tahiyat akhir.
At-tahiyatul mubarakatus sholawatu thayyibatu lillah. Allah mau keluar dari podium. Penghormatan hanya untuk Allah. Dengan kalimat kita dengan jari kita asyhadu an la ilaha illallah. Kenapa harus pakai telunjuk? Kita melakukan tekad perjanjian kok. Perjanjian apa sebelum kita dilahirkan? La ilaha illallah. Maka di sini seperti kita neken. Mengakui la ilaha illallah. Dengan kalimat apa? Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita teken. Sah. Islam kita sah. Nah, lanjut lagi. Nah, dengan sebuah kenikmatan-kenikmatan yang besar yang Allah berikan semuanya kepada kita. Apakah hal itu perlu ditunda? Tidak. Jadi untuk menjaga keistiqomahan dan belajar, berproses sampai wafat, itu nggak mudah, Mas. Nah, tinggal kita meresapinya di mana. Karena masing-masing punya jawabannya masing-masing. Kalau saya di situ. Nah, seperti kembali lagi saya mundur lagi sedikit pada saat kita sudah masuk surga dengan yang tadi saya katakan, Ar-Rahmanir-Rahim. Allah mengatakan siapa pemiliknya? Malik Yaumiddin. Mengacu kepada surah Al-Baqarah ayat 117. Badi'us samawati wal ard wa idza qada amran fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun. Allah pemilik pencipta alam semuanya. Terjadilah. Begitu antum sudah masuk, ya kan? Itu kan seperti sebuah skenario. Alur cerita. Skenarionya sudah jelas. Dan yang paling mengikat itu adalah kalimat Allah dalam surah Al-Baqarah ayat kedua. Zalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Nggak ada keraguan. Al-Quran itu nggak ada keraguannya. Nah, itulah yang saya pelajari. Nah, contoh lagi, tambah lagi. Pada saat di tahiyat akhir kita kembali kepada sholat. Kebanyakan, mohon maaf tanda kutip, sholatnya orang kebanyakan menjadikan hukum wajib, bukan hukum kebutuhan. Sholatnya hanya sekedar minta, tapi nggak mau ngaku. Itu sama aja artinya egonya dibesarin, hatinya kecil. Minta maaf sama Allah, Rabbik firli, warhamni, wajiburni, warfa'ni, wazukni, wadini, wafini, wafuani. Tapi ngaku nggak sama Allah salah? Ngaku nggak? Ini poinnya. Di tahiyat sujud terakhir tambahin dengan doa. Doa apa? Doanya Nabi Yunus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tambahin lagi dengan doanya Nabi Ayub, ambil di tengah. Rabbahu anni masanduru antarhamur rahimin. Masuk ke dalam surah Al-Imran ayat 193. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Ya Allah, aku minta ampun. Caranya gimana? Bertobat. Apa? Seperti apa tobatnya? Tobatan nasuha dalam surah At-Tahrim ayat ke-8. Itu loh. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah. Tubu ilallah. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum ayyukaffira ankum sayiatikum. Wa yudkhilakum jannatin tajri min tahti al-anhar yawma la yukhzilahun nabiyya walladzina amanu ma'ah nuruhum yas'a baina aydihim wa biaymanihim yaquluna rabbana atmin lana nurana faghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Jelas. Sangat jelas.
Sangat jelas. Zalikal kitabullah. Sangat jelas. Ada lagi? Ada, Pak. Ini masih tetap dalam eksistensi sholat ya, Pak. Baik. Sholat. Hakikatnya sholat emang kita dituntut untuk sholat karena itu kewajiban bagi setiap muslim. Tapi tidak memungkiri bahwa sholat itu sebenarnya berat. Sesuatu amalan yang sangat berat kan dilakukan 5 hari. Dalam 5 waktu. Eksistensi apa hakikatnya sholat. Tapi kalau misalnya ditarik lagi, itu berat nggak untuk dari Bapak dan umat muslim saat ini, terutama orang-orang yang baru masuk Islam, di mana sebelumnya dia itu nggak pernah sholat atau nggak pernah ibadah yang harus menjalankan sehari 5 kali, dan ketika masuk Islam dia harus menjalankan hal itu. Nah, eksistensinya dalam hal itu bagaimana? Kembali lagi kan, kalau memang para mualaf ini kan mereka belajar. Mereka belajar. Kalau misalnya ada bacaan yang salah, bacaan ataupun mereka belum tahu tata cara sholat yang benar. Jadi Islam itu jangan dibuat terlalu, ya maaf, kaku. Islam itu sangat indah. Sangat indah. Bahkan dalam surah Al-Maidah ayat ke-6 aja, itu adalah tata cara wudhu. Dan kalimat terakhir di situ ada kalimat Allah. Allah tidak akan menyusahkan. Ya kan, dipermudah. Ya kan, belajar. Dia mendapatkan hidayah aja itu sudah luar biasa. Itu aja sudah undangan yang sangat luar biasa. Nah, bisa nggak ngejaga undangan tadi yang akan antum bawa undangan tadi untuk antum serahkan kepada malaikat penjaga pintu surga? Bisa nggak jaga itu? Itu kan nggak gampang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Dewi Purnamawati. Saya Anissa Teresia atau yang biasa dipanggil Tere. Saya Viana Jen Sanger. Mari kita sama-sama mendukung Yayasan Baitul Maqdis untuk program dakwah yang ada di NTT bagi para mualaf di pedalaman. Insya Allah akan ada ikhtiar-ikhtiar untuk memperjuangkan dakwah di bumi NTT. Bayangkan teman-teman, cuma ada sekitar 5% dari penduduk di NTT yang beragama Islam. Kita nggak boleh merasa ini bukan tanggung jawab kita. Tugas kita saling bahu-membahu dalam kebaikan. Mari kita sama-sama mendukung Yayasan Baitul Maqdis. Saya mendukung Yayasan Baitul Maqdis. Insya Allah ini adalah opportunity terbaik untuk kita dapat golden ticketnya Allah, ridho wal jannah. Semoga Allah memberikan keberkahan, memberikan kemudahan, tetap istiqomah di jalan dakwah, selamat berjuang di jalan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ada lagi? Ada lagi, lanjut. Masih berkaitan dengan salat. Kan di situ ada jelasin kalau misalnya orang yang meninggalkan salat berarti dia udah tidak. Kafir ya? Tidak. Siapa bilang dia kafir? Siapa dia bilang kafir? Tidak. Baca surah Maryam ayat 59 dan 60. Di situ kan Allah mengatakan telak. Siapa yang lalai dalam sholatnya menjadikan dirinya kesesatan. Mang taba, Allah nggak pakai tubuh. Taba, mang taba. Segeralah engkau bertobat. Kan dihapuskan oleh Allah. Seperti gini, Mas. Di dalam surah Al-Isra ayat ke-14 itu Allah mengatakan bacalah kitabmu. Cukup hanya engkau sendiri yang membaca. Ya kan? Di akhir jantinya. Antum membaca kitab. Perbuatan antum semua terbuka lebar. Kalau antum memang proses menghafal Al-Quran, di situ akan diingatkan kembali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan hafal-hafalan antum. Betul ya? Ya. Nah, Allah memberikan 3 pertanyaan di situ. Pertanyaan pertama, apakah ada malaikatku yang lupa atau tidak tercatat di dalam kitabmu? Pertanyaan kedua, apakah ada amalanmu yang kau sembunyikan yang tidak diketahui oleh malaikatku? Begitu antum banyak berbuat maksiat. Pertanyaan ketiga, mengapa engkau lakukan itu semua? Itu aja masih Allah cinta. Sekalipun maaf, sholatnya antum itu kan hanya untuk kepada antum sama Allah. Bukan keinginan Allah. Apa sih yang menjadikan keinginannya Allah? Itu dalam surah Al-Muluk ayat kedua. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala.
hidup dan matimu hanya untuk beramal. Kita ambil satu contoh. Misalnya antum sama saya atau sama kita bertiga sama teman-teman lagi makan di warteg. Pada saat kita lagi mau makan di warteg, belum mulai makan. Belum mulai. Makanan udah kita pilih, udah disiapkan. Tiba-tiba antum menoleh ke kanan atau ke kiri. Di situ ada orang tua lagi mengambil sesuatu di sampah. Bekas makanan. Teman-teman antum biasa saja. Tapi kolbu antum itu tergerak. Pada saat antum mau makan satu suap ke dalam mulut itu antum gak berani. Karena kolbu masih gemeter. Kenapa? Ada saudaraku belum makan. Antum langsung panggil. Bapak, yuk makan. Misalnya dia seorang laki-laki, pemulung atau apapun. Bapak, ayo makan. Nah, ajak dia makan. Sejajarkan dengan sederajat. Nah, kenapa mata antum bisa fokus ke dia, sedangkan yang lain tidak? Betul kan? Kenapa? Karena boleh jadi apa yang antum lakukan sebelumnya Allah tidak ridho. Tapi karena Allah masih jatuh cinta, surat cinta itu masih diberikan ke antum. Boleh jadi pada saat antum memberikan makan dan dia mengatakan, ya Allah, alhamdulillah rabbil alamin. Atau dia mengatakan, ya Rob, pertemukanlah nanti aku di Telaga Kautsar kepada saudara ini. Didoakan ya. Mendoakan. Iya, saling mendoakan. Betul kan? Iya. Nah, boleh jadi apa yang antum lakukan di belakang tadi itu Allah sudah ridho semuanya. Dan itu memang pilihan, nggak semua. Contoh, kita ambil lagi. Sepasang suami istri menikah, punya keturunan, punya bayi. Apakah antum tahu bayi itu akan menyakiti hati antum atau tidak nanti pada saat dia usia besar nanti? Nggak tahu. Tapi apakah antum akan memaafkan anak antum nanti kalau dia menyakiti antum sebagai orang tuanya? Pasti antum akan memaafkan karena itu darah daging antum. Sama dengan Allah. Allah akan memaafkan semua apa yang telah dia ciptakan. Itu. Jadi, pahami. Oke, saya lanjut ya. Seperti satu konotasi atau mungkin boleh dibilang reciter lah. Iya. Kenapa sih Allah ciptakan piring, sendok, dan garpu? Tahu nggak makna dari piring, sendok, dan garpu? Waktu antum proses untuk masuk ke kehidupan baru, keluarga baru, maka itu antum punya lingkaran baru, yaitu piring. Posisi sendok itu sebagai suami. Posisi garpu itu sebagai istri. Garpu itu punya ujungnya, runcingnya 4. Artinya istri punya 4 jabatan. Sebagai seorang ibu, sebagai seorang istri, sebagai pendidik untuk anak-anaknya, dan sebagai mahkota rumah tangga. Dia mau pukul piring itu berapa kali dengan kalimat marah atau apapun tidak akan terpecah, paling cuma retak. Artinya kalau dia ngucap cerai tidak akan terjadi. Tapi begitu dipukul dengan cembungnya sendok, dar, pecah, cerai terjadi. Betul kan? Betul. Oke. Kita masuk lagi. Pada saat di dalam itu ada masalah, ada nasi, ada sambal dan lain sebagainya. Istri yang memberitahukan semuanya kegiatan apa yang terjadi di rumah. Si suami komplain nggak? Enggak, dia telan. Dia makan. Sampai piring itu bersih. Artinya masalah semuanya di rumah tangga itu pada hari itu tuntas. Dirapikan. Dengan ketawaduan dari si suami tadi. Dengan iman dan takwanya. Oke? Nah setelah makan, itu pasti garpu di atas, sendok di atas, garpu di bawah. Bentuknya silang. Artinya apa? Jangan pernah ada yang masuk ke rumah tangga saya karena sudah saya forbidden.
Dan bentuknya pasti turun. Artinya apa? Saya sedang sujud kepada Allah. Ya Rob, lindungilah keluargaku. Ini juga garpu nunduk. Ya Rob, lindungilah keluargaku. Oke. Nah, anak-anak di mana posisinya? Nah, pada saat kita makan makanan yang ada pedesnya dan lain sebagainya, ada masalah dalam kehidupan. Pulang kerja capek, ngelihat anak masih kecil, pokoknya melihat anak lah. Hati kita kembali seger, badan kembali bugar. Ya sama. Habis kita makannya buah-buahan untuk pencuci mulut, ataupun agar-agar, sendoknya dan garpunya pasti kecil, nggak mungkin besar. Nah, itulah anak-anak pemanis. Nah, itu jadi satu kesatuan tuh. Nah, itu filosofi. Gitu. Sama seperti kita naik andong. Ada kuda, ada delman, ada penumpang, ada kusir. Suami pernah ngeluh? Enggak. Jarang suami mengeluh. Nah, kuda di depan itu sebagai suami. Ditutup matanya. Supaya dia larinya fokus. Kusirnya siapa? Istri. Penumpang? Anak. Betul? Delman? Rumah. Iya dong? Dicambuk. Suruh jalan kudanya. Pak, cari makan, Pak. Pak, cari rezeki, Pak. Anak-anak butuh makan, anak-anak butuh biaya, anak-anak butuh ini, butuh itu. Dia cari. Dia nggak komplain. Dia cari. Nah, sampai akhirnya kuda ini yang tadinya kuat, masih muda, penumpangnya masih kecil. Perubahan proses waktu, penumpangnya makin besar, kudanya makin tua. Dan kusirnya juga makin tua, betul? Nah, kuda ini akhirnya pergi, meninggalkan semua, wafat. Kuda ini mati. Nah, siapa yang turun sebagai kudanya di situ? Penumpang yang anak laki-laki. Itu turun jadi kuda. Lindungi mamamu. Lindungi delmanmu. Jangan pecah jadi warisan. Jangan pecah. Akhirnya nanti mama mau tinggal di mana? Jangan kasih PR lagi kepada ibumu. Karena ibumu sudah kehilangan kuda kesayangannya. Penumpangnya anak perempuan. Jaga mamahmu. Nah, ini salah satu filosofi lagi yang saya berikan sebuah contoh yang sangat sederhana yang ada di kehidupan. Oke, ada lagi? Lanjut. Ini mungkin bisa dikasih part lebih lanjut lagi mengenai keluarga, keharmonisan keluarga dan sebagainya. Mungkin netizen nanti atau viewers yang nonton boleh di kolom komentar. Kalau misalnya mau part-part selanjutnya tentang filosofis ini mungkin menarik ya, Pak. Kayaknya menarik bakal. Wah, ini kalau dibuat sinetron luar biasa, men. Kalimatnya iya. Piring, iya, sendok, luar biasa dan garpu. Ya. Wih, ajib. Terus ada part ajib itu. Didukung ya, ada part selanjutnya. itu bahaya, bro. Iya. Kenapa? Main jewer-jeweran. Tuh, dengerin. Nah. Kayak gitu. Wah, bener juga ini. Melihat umat saat ini, menurut Bapak itu bagaimana dengan keadaan umat yang kadang dia masih Islam, tapi ogah-ogahan untuk sholat, dan lain sebagainya? Nggak semudah itu ya untuk bisa mengajak. Karena kan sebegini, seseorang yang memang belajar, tugasnya dia adalah sebagai dai untuk menyampaikan kepada sesama muslim, kepada sesama saudara muslim. Karena dia punya tanggung jawab di situ. Nah, perihal masalah dia mau terima atau dia tidak mau terima, itu ketentuan dari dia. Betul? Nah, tapi bahaya, hati-hati. Hati-hati. 2 poin yang paling hati-hati. Al-Baqarah ayat ke-7 dan Al-Imran ayat ke-26. Hati-hati di sini.
Al-Baqarah ayat ke-7 itu mengatakan khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim bijawa wa lahum adzabun adzim. Aku tutup pendengaranmu, penglihatanmu, sampai suara ajan aja nggak diizinin untuk didengarkan kupingnya sama Allah, di kolbunya sekalipun. Itu yang gemuk bukannya manusia, bukan Rasulullah, tapi Allah langsung. Nah, di dalam surah Ali Imran ayat ke-26, Qulillahumma malikal mulki tutil mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tuzillu man tasya biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Yang akhirnya dari gabungan ini difatalkan dengan Ali Imran 27. Nah, saya jabarin dulu di 26. Haknya Allah untuk mengangkat kemuliaan seseorang. Haknya Allah untuk mengangkat kemuliaan tadi. Haknya Allah untuk menaikkan derajatnya. Haknya Allah untuk menghinakannya. Waktu zillumang tasya. Itu kehendaknya Allah. Jangan sampai fatalnya itu nanti di ayat selanjutnya. Tulijul laila fin nahari wa tulijun nahara fil laik. Bagaimana malam jadi siang jadi malam. Wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasya'u bighairil hisab. Bagaimana mayat aku wafatkan dan aku bangkitkan. Semua akan perhitung sekalipun rezeki dihitung di sini. Itu kehendaknya. Nah, jadi belajar proses hafalin Al-Quran 1 ayat 1 hari. Kalau nggak susah juga, ada mobilisasi, ada mobil, ada motor. Sebelum berangkat kan sudah tahu bacaan doanya. Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha inna rabbil ghafurur rahim. Nah, supaya korinya setan ketinggalan, Bismillahirrahmanirrahim, Allah. La haula wala quwwata illa billah. Jelas. Mulai kita buka apa yang mau dihafalin. Surah apa yang Allah mau kasih? Ilham apa yang muncul di awal? Apakah mau dimulai dengan juz 30? Ya kan? Terserah. Yang penting setiap hari usahakan baca 1 ayat 1 hari dan pahami artinya. Nah, surat cinta itu maunya apa Allah inginkan kepada kita? Pada Allah itu cinta loh. Kitanya cinta mati nggak sama Allah? Statementnya di situ. Kitanya cinta mati nggak sama wanita yang kita sebentar-sebentar kebanyakan tuh ya tanda kutip. Iya. Wah, saya cinta mati sama dia. Iya, lucu. Monyet. Ya kan, monyet. Nah, harusnya di kolbus ini apa kalimatnya? Saya cinta mati hanya kepada Allah. Inna salati wa nusuki wa mayahya wa mati lillahi rabbil alamin. Kembali lagi ke situ, di sini. Kolbu. Pelajari. Yang tadi Pak, pertanyaan tadi. Apa? Yang dari versi pengalaman antum, kemudian dari versi antum untuk menjaga eksistensi hidayah itu biar terjaga dan tetap eksis sampai sekarang melekat dalam antum, itu kan nggak semua orang mudah terpanggil dan mudah menjaga eksistensi tersebut, Pak. Nah, iya. Begini, Mas. Dari Al-Fatihah tadi maupun surah Al-Baqarah 1-5, kalau antum proses menghafal Al-Quran, antum berusaha istiqomah dan antum belajar, itu sudah 2 poin ya. Iya. Dari 3 poin yang antum minta. Oke, istiqomah, belajar, dan proses. 3 poin yang antum minta. Maka finalnya apa? Antum di dunia menghafal Al-Quran, biarpun 1 ayat 1 hari, dengan antum berproses tadi, dan antum menjaga keistiqomahan tadi, antum setoran nggak ke Ustadz antum? Setoran. Begitupun nanti di akhirat. Kata Allah apa? Iqra bismi rabbika. Bacalah. Antum setoran sama siapa? Allah.
Allah, antum setorannya. Antum setoran. Dengan undangan yang antum bawa tadi. Antum tinggal masuk level surga yang keberapa. Jadi jaga 3 ini poinnya. Iya, 3. Antum berproses. Akhirnya masuk ke level antum belajar. Ya dong. Antum proses hijrah. Masuk ke proses belajar. Dan jaga yang paling sulit ini adalah undangan istiqomahnya. Ini terakhir nih. Istiqomah ini paling sulit. Nah, itu dia. Nah, Poin-poin apa? kalau Ana sampai hari ini insya Allah. Ana berangkat dari rumah itu, maaf, menggunakan motor. Iya. Setelah istri sujud kepada Ana, ya, Ana katakan Assalamualaikum, Waalaikumsalam, kata istri. Aku berangkat kerja, itu saya mulai menghafal Al-Quran atau mengulang hafalan di atas motor sampai perjalanan sampai ke kantor. Di mana momen waktu itu Ana hafalkan terus. Nah, begitu ada ayat yang sedikit mungkin kurang atau mungkin ada yang hilang atau mungkin ada yang mau ditambah, itu Ana berhenti ke pinggir jalan. Ana buka lagi Al-Quran. Insya Allah. Ana baca lagi sebentar, kira-kira 1-2 menit sambil menghafal. Nah, di jalan itu Ana hafalin lagi sampai itu ke kantor. Dan begitu balik dari kantor, itu Ana ulangin lagi. Lanjut. Terus begitu. Insya Allah. Dan itu insya Allah, Rabbil Alamin, itu sudah jalan kurang lebih 10 tahun. 10 tahun, Masya Allah. Itu untuk menjaga 10 tahunnya itu, Pak. Tuh. Poin pentingnya apa yang bisa diambil nih? Adabnya. Adab ke dalam. Adab. Nah, contoh begini. Antum tahu nggak kalau antum itu diterima sholatnya atau tidak sama Allah? Tahu, Pak. Mau tahu? Mau tahu. Mau tahu? Begitu antum selesai sholat, nggak usah ngomongin orang. Oh, tadi dia sholatnya begitu tuh. Kayak antum bener aja. Gitu. Terus menghujat orang. Terus ngomongin cerita gosip. Itu antum punya sholat nggak diterima sama Allah. Padahal kan antum baru ngomong sama Allah tadi, Robbiqfirli, minta maaf. Iya dong. Kalau antum ngejaga adab tadi, ya sholat antum diterima. Dan antum akan merasakan kolbu antum itu tentrem, tenang, dan bahagia. Kenapa? Bismillahi awwalahu akhirah. Antum di awal sudah dipanggil sholat, antum mendapatkan kenikmatan. Di final antum setelah sholat, antum mendapat kenikmatan akhir. Betul nggak? Betul. Nah, itu poinnya. Poinnya adab. Adab. Ini untuk penjabaran lebih ringkas lagi tentang adab sepertinya perlu panjang lagi kayaknya nih, Pak ya. Untuk mengenai adab versi Pak Rama nih. Kayaknya panjang banget kalau misalnya hal-hal yang lebih eksplisit kayak gitu kan, adab tuh luas maksudnya. Dan itu nanti kalau misalnya dijelasin dari Pak Rama, mungkin banyak teman-teman yang juga setuju. Ya nanti kita bahas lagi untuk masalah. Insya Allah. Tapi untuk itu sekarang dan kedepannya apa yang mau Pak Rama lakukan? Ya, yang saya lakukan ya sampai hari ini, apa yang saya kerjakan seperti apa yang saya sampaikan tadi. Saya menjaga itu, dan saya setoran juga dengan guru saya itu. Saya setoran ya. Insya Allah. Masih ya, Pak? Setoran hafalan ya? Insya Allah setoran hafalan. Nih, hafalannya kuat banget ya. Ada tips biar hafalannya kuat gimana nih, Pak? Biar hafalannya kuat. Tips hafalan kuat? Boleh dah. Ya tahajud. Masya Allah, ini lain lagi nih pembahasan ini. Lain lagi, tahajud. Antum itu kan gini, sholat yang hanya disaksikan oleh Allah langsung kan tahajud. Iya. Yang ada di dunia. Beda dengan di surga. Itu kan antum langsung bertemu. Kalau ini kan antum goib. Antum setoran dan antum yakin, percaya. Betul kan? Betul. Nah, pada saat antum lagi setoran di tahajud sama Allah, apakah ayat itu akan dilupakan sama Allah? Logik? Tidak. Dan poin yang terpenting, poin yang paling terpenting, kalau antum lagi tahajud,
tiba-tiba di sebelah kanan antum itu ada yang memberitahukan, misalnya Rasulullah mengatakan seperti ini, umatku, nanti aku tunggu engkau di surga ya. Itu apa nggak antum gemeter? Semangat langsung ya. Itu loh. Bukan hanya semangat, Mas. Antum bisa nangis. Antum bisa nangis. Yang ngomong itu Rasulullah. Aku jemput nanti ya umatku. Umatku. Itu antum bisa gemeter. Merinding semua. Bisa netesin air mata. Dan maaf, itu Ana sudah rasakan. Dan Ana rasakan itu. Ini poin untuk saya ini mengenai perasaan yang begitu, yang mungkin Bapak merinding merasa itu ya. Sangat bahagia. Sangat bahagia. Dan itu nggak bisa antum jabarkan. Dan saya pun nggak bisa menjabarkan kebahagiaan itu. Karena itu bicaranya kolbu. Dan maaf, Ana pada saat itu menikmati setoran itu. Setoran itu Ana nikmati. Dan insya Allah, biarpun Ana tidak melakukan tahajud setiap hari, Ana nggak akan bohong. Dan pada saat Allah membangunkan Ana sholat tahajud, Ana setoran. Itu yang membuat Ana tuh bahagia. Di episode sebelumnya kan Ana udah bilang, jangan kejar bayangan, ikutin nur. Ikutin matahari, bayangan kan ngikut. Capek, nyentuhin bayangan aja nggak bisa kok. That's it. Udah, nur itu kan yang punya Allah. Setengah nurnya kan Rasulullah. Jadi, makanya tadi Ana udah bilang di awal, kalau antum sudah bisa memaknai kalimat Bismillah, itu keren. Itu keren. Makanya di Al-Fatihah dan ayat pertama dan ketiga kan 2 kali Allah mengatakan dengan dia punya sifat. Bismillahirrahmanirrahim. Ketiga, Ar-Rahmanirrahim. 2 kali tuh. Masa nggak sadar? Saya nggak sadar. Oke, ada lagi? Saya rasa cukup ya. Iya, tapi sepertinya ini lebih menarik lagi kalau misalnya para penonton ini tahu gimana kehidupan Bapak dari bangun tidur sampai tidur lagi. Itu bakal pasti kayaknya menarik nih Pak. Itu insya Allah. Cerita untuk bagaimana Bapak bangun tidur, kegiatan sehari-harinya, kemudian mau beranjak tidur, apa saja yang dilakukan itu sepertinya menarik bagi para penonton mungkin ya. Dan itu sepertinya mau disampaikan di video selanjutnya. Terserah. Oke. Woi, chapter 3 iya, gitu ya. Masya Allah. Kayak cerita John Wick gitu ya. Chapter 2, chapter 3, chapter 4. Iya. Itu. Masya Allah. Iya, benar nih. Perlu berchapter-chapter. Karena poin-poin tersebut harus tersampaikan dengan jelas, lugas, dan gamblang gimana penonton ini bisa mengambil hikmah dari Bapak. Dari pelajaran Bapak, gimana Bapak prosesnya, kemudian nanti kalau misalnya jadi nih chapter-chapter selanjutnya, dan insya Allah semoga. Satu poin terakhir Ana ingin sampaikan. Silakan Mbak. Gak perlu gundah, gak perlu takut. Santai, pelan-pelan berproses. Itu aja kuncinya. Pelan-pelan aja berproses. Gak usah lebih 2 ayat, 3 ayat satu hari, enggak. 1 hari 1 ayat aja, setahun 3 juz loh. Keren gak? Keren gak? Ini berarti perlu chapter 1 lagi gimana biar membangkitkan semangat mengajar setoran mengajar setoran hingga kita bisa di titik gimana kita di titik Pak Rama yang malam-malam kita sholat tahajud untuk setoran ke itu. Mungkin di titik itu kita perlu chapter lagi gitu ya. Insya Allah. Ini udah lama tadi. Insya Allah. Iya nih, belum. Gimana? Ada lagi tak? Oke, saya rasa cukup ya. Cukuplah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga bisa ketemu di video-video selanjutnya.
Dan Kalau ada pada salah atau apapun, mohon maaf. Amin. Ya. Iya, iya. Maafin Pak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.